Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binotas Fitrahman. Saya sekarang akan menjelaskan merangkan sedikit mengenai karakter kualitatif dan hukum Mendel. Pertama, yaitu karakter kualitatif. Karakter kualitatif ini merupakan penampilan satu tanaman atau fenotip yang ditentukan oleh genetik dan lingkungannya. Nah, simpelnya seperti rumus ini VP sama dengan VG tambah VE. Maksudnya VV ini merupakan penampilan atau fenotipnya, nah, sama dengan yang ditentukan oleh VG genetik tambah environment atau lingkungan. Faktor genetik ini merupakan hal yang penting bagi pemulia karena diwariskan pada keturunannya. Nah, lingkungan menjadi perhatian bagi para ekologis ini untuk memanipulasi lingkungan agar tanaman tumbuh optimal. Karakter kualitatif ini sedikit dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, warna bunga, bentuk, warna polongnya. Berbeda dengan karakter kuantitatif, di mana banyak dipengaruhi oleh lingkungannya dan juga dipengaruhi oleh banyak gen. Contoh, tinggi tanaman, diameter, tahan rebah, dan tahan kekeringan. Selanjutnya, percobaan Mendel ini. Percobaan Mendel ini dilakukan untuk karakter kualitatifnya. Nah, karakter kualitatif ini menjadi objek penelitian Mendel dan terciptalah hukum-hukum Mendel. Ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, Mendel sebagai pakar genetika ini merupakan orang yang menemukan dasar genetika. Percobaan Mendel yang pertama itu pada tanaman kacang kapri atau Pisum sativum secara sistematis. Alasan menggunakan kacang kapri ini yaitu benih mudah didapat, benihnya mudah ditanam, sifatnya nol, bunganya sempurna, dan bunga relatif besar. Persiapan Mendel dalam menanam kacang kapri ini selama 2 tahun berturut-turut. Setiap genotip ini ditanam terpisah untuk mencegah terjadinya persilangan antar genotip. Mendel memurnikan genotip dengan cara membuang tanaman atau biji yang memiliki ciri berbeda dari kedua tetuanya, agar didapatkan bahan tanaman yang homozigot. Objek penelitian Mendel ini antara lain dari bentuk bijinya, ada bundar atau keriput, lalu warna albumen ada kuning, hijau, dan warna bunga ada ini ungu, putih. Bentuk polong ini ada rata dan berkerut. Warna polong ada kuning dan hijau. Lalu kedudukan bunga ada aksial dan terminal, dan tinggi tanaman ada tinggi dan pendek. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari percobaan Mendel ini P1 atau tetua 1. Bijinya bundar, dikawin dengan tetua 2 P2, biji keriput mendapatkan keturunan pertama F1 dengan karakter sifat yang 100% biji bundar atau karakternya turun 100% dari tetua 1. Lalu kemudian F1 ini di selfing atau kawin sendiri menghasilkan keturunan 2 yang dimana menghasilkan karakter bundar dan keriput. Seterusnya, berikut merupakan pola segregasi gen tiap generasinya. Ini lebih rinci. Nah, ini sederhananya cara segregasi alel menjadi gamet. Alel A kapital tetua 1 dengan tetua 2 A kecil dan A kecil. Membentuk gamet A kapital dan A kecil. Terbentuklah turunan pertama atau F1 A kapital dan A kecil. Nah, F1 melakukan shelving, segregasi, terbentuk gamet A kapital kecil dan A kapital kecil. Terbentuklah keturunan yang kedua F2. Ini A kapital A kapital kecil, A kapital A kecil.
dan A kecil, A kecil. Perumusan hipotesis dan pendekatan matematis ini, ketajaman Mendel dalam mengamati perbandingan karakter dan menyusunnya secara sistematis. Jumlah pengamatan banyak sehingga memungkinkan keberhasilan besar. Selain KP juga, Mendel melakukan penelitian pada tanaman buncis atau Phaseolus vulgaris, Pinanus, dan P. multiflorus. Nah, datanya sama ditemukan pada buncis. Tetapi P. nanus dan P. multiflorus berbeda. Ada interaksi antar gen atau genetik ini berbanding dengan lingkungan. Nah, percobaan monohibrid. Mendel melakukan percobaan pada kacang kapri ini dengan monohibrid. Di mana monohibrid ini si tanaman ini memiliki satu karakter, misal persilangan. Karakternya ini bentuknya saja antara bundar dan keriput. Warnanya saja, bentuk polongnya saja, gembung dan berkerut. Warna polongnya, kedudukan bunganya saja. Mendel mendapatkan ini persilangan bentuk biji bundar dan keriput, menghasilkan tanaman F1 yaitu 100% bundar. Seperti tadi, di mana tanaman F1 atau keturunan pertama ini akan menghasilkan karakter sifat yang menurun dari tetua satunya P1. Bundar, kuning, merah, gembung ini, hijau, aksial, dan tinggi 100% sama. Nah, berbeda dengan data yang kedua, di mana data keturunan kedua dari hasil persilangan monohibrid ini terjadi dua karakter, penyebaran karakter atau perbandingan, di mana perbandingannya pasti 3:1, di mana bentuk biji bundar akan lebih dominan daripada yang keriput. Jadi perbandingannya bundar 3 dan 1 keriput. Begitu juga yang lainnya seperti warna albumen, kuningnya lebih dominan, hijaunya. Lihat dari jumlahnya ini lebih besar, yang dominan lebih kecil, hijau. Pada generasi F2, karakter yang dimiliki kedua tetua muncul kembali. Nah, ciri yang tidak tampak pada generasi F1 ini muncul pada generasi F2. Ciri tersebut ditutupi oleh tetua lain. Nah, cirinya resesif, dan yang menutupi ini dominan. Bentuk biji keriput dan warna polong kuning ini ciri resesif. Nah, hubungan ciri suatu karakter juga tidak selalu dominan dan resesif. Nah, seperti terdapat ada tanaman F1 ini bukan dari kedua tetua, melainkan campuran dari kedua tetua. Misal, ada warna merah, kawin dengan warna putih, keturunannya menjadi pink. Nah, atau sebutnya itu kodominan. Nah, perbandingan F2 sama dengan perbandingan genotip ini, perbandingannya 1:2:1. Berbeda dengan yang tadi, di mana 3:1. Contoh, bunga pada Snapdragon ada merah tua R, alelnya R kapital sama R kapital, dan putih, tua kedua putihnya R kecil. Kawin mendapatkan keturunan pertama yaitu merah muda atau pink dengan alelnya R kapital dan R kecil. F1 shelving mendapatkan keturunan kedua atau F2 mendapatkan satu merah, dua merah muda, dan satu putih. Lanjut, didapat hukum Mendel 1, di mana setiap tanaman membawa dua faktor yaitu berasal dari tetua jantan dan tetua betina. Kedua faktor tersebut dapat bergabung satu dengan yang lain melalui perkawinan. Dalam penggabungan ini, setiap faktor tetap utuh mempertahankan identitas sehingga kedua faktor tersebut dapat berpisah kembali secara utuh saat pembentukan gamet. Huruf besar atau kapital ini melambangkan dominan dan huruf kecil melambangkan resesif. Tetua dominan diberi lambang kapital, tetapi akan berpisah dalam proses pembentukan gamet menjadi kapitalnya 1. Tetua resesif ini diberi lambang kecil, huruf kecil dan huruf kecil. Dua huruf kecil akan berpisah juga dalam proses pembentukan gamet menjadi 1 huruf kecil. Maka dari itu hukum Mendel 1
berbunyi, pada waktu pembentukan gamet, ini alel-alel dari pasangan alel akan berpisah atau bersegregasi satu terhadap yang lainnya ke dalam gamet-gamet sehingga separuh gamet membawa salah satu alel dan separuh gamet lainnya membawa satu alel. Berikut merupakan ilustrasi dari hukum Mendel 1. Penggabungan gamet secara acak. Ini perbandingan 3:1 untuk tanaman dominan dengan resesi pada populasi F2 bisa merupakan hasil proses penggabungan secara acak. Artinya, setiap gamet jantan yang dihasilkan oleh F1 ini akan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengawini gamet-gamet betina dari individu keturunan pertama atau F1. Nah, berikut ilustrasinya, di mana tetua 1 ini warna kuning, alelnya A kapital dan tetua 2 A kecil. Gametnya tentu A kapital dan A kecil. Keturunan F1-nya memiliki alel A kapital dan A kecil. Nah, F1 shelving menghasilkan keturunan kedua F2, yaitu hasilnya 3 kuning dan 1 hijau. Berikut tabel yang lebih rinci menjelaskan kenapa terjadinya perbandingan 3:1. Nah, kedua, Mendel melakukan percobaan hibrid, di mana percobaan ini adanya per kelompok, di mana si tetua ini memiliki 2 fenotip. Nah, ada bundar dan kuning. Misal, kelompok 1 dengan banyaknya 315, lalu kelompok 2 keriput dan kuning, banyaknya 11, dan seterusnya. Nah, jumlah tanaman F2 percobaan Mendel yang dikelompokkan berdasarkan bentuk biji atau warna ini biasanya memiliki perbandingan 3:1 keduanya. Misal ada bentuknya barusan bundar keriput, perbandingannya 3:1. Berdasarkan warna, perbandingannya 3:1. Nah, frekuensi fenotip ini dengan genotip tanaman F2 hasil persaingan di Mendel. Nah, berikut tabelnya. Ini bundar kuning fenotipnya. Kelompok 1. Alelnya itu A kapital strip, lalu B kapital strip. Nah, strip ini genotipnya itu bisa A kapital, B kapital, B kapital. Atau selanjutnya strip ini bisa diisi dengan A kecil atau B kapital atau B kecil gitu. Nah, untuk fenotip kelompok 1 bundar kuning ini memiliki frekuensi 9/16. Selanjutnya kelompok 2 keriput kuning, fenotipnya A kecil, B kapital strip, memiliki frekuensi 3. Untuk kelompok 3 frekuensinya 3 juga, dan kelompok 4 frekuensinya 1. Nah, kenapa begitu? Karena dilihat dari genotipnya. Ini terjadilah perbandingan 9:3:3:1 untuk percobaan di hibrid. Nah, inilah gambar ilustrasi percobaan di hibrid, di mana tetua 1 ini memiliki fenotip bundar kuning dan tetua 2 hijau keriput. Alelnya A kapital, B kapital. Dan tetua 2 ini alelnya A kecil, B kecil. Terdapat gamet tetua 1 A kapital, B kapital. Gamet A2 A kecil dan B kecil, ini harusnya typo. Nah, lalu keturunan F1 terbentuklah atau jadilah keturunan F1, di mana fenotipnya ini pasti bundar kuning karena alelnya A kapital, A kecil, B kapital, B kecil dominan. Nah, F1 shelving
terdapat turunan 2, alelnya seperti tadi. Nah, untuk perbandingannya 9:3:3:1. Nah, ini nih. Ini merupakan tabel penyebaran gamet tetua. Nih, lebih jelasnya seperti ini. Hasil dari percobaan di berikut ini ditemukanlah hukum Mendel 2 atau hukum perpaduan bebas, di mana yang berbunyi pada waktu pembentukan gamet setiap pasang alel dalam satu lokus bersegregasi bebas dari pasangan alel lokus lainnya dan akan berpadu bebas dengan alel-alel dari lokus lainnya. Berikut merupakan ilustrasi dari bunyi hukum Mendel 2 tadi. Nah, uji silang. Nah, apabila teori bebas itu benar, maka gamet-gamet yang dihasilkan individu F1 harus memiliki frekuensi yang sama. Misal F1 genotip A kapital A kecil, maka perbandingan gamet A dan gamet A kecil ini 1:1. Nah, jika F1-nya genotipnya A kapital A kecil B kapital B kecil, maka gamet A kapital B kapital A kapital B kecil A kecil B kapital dan A kecil B kecil ini semuanya perbandingannya 1 sama. Untuk menguji kebenaran ini lakukanlah tes cross, yaitu menyilangkan F1 dengan tanaman homozigot resesif. Nah, berikut contoh uji silang tes cross dengan percobaan monohibrid. Nih. Juga dilakukannya monohibrid ini secara resiprokal, di mana tetua yang resesif ini biasanya tetua 2 dikawin dengan keturunan 1. Lanjut untuk DB juga sama konsepnya. Nah, kedua percobaan di atas ini menunjukkan bahwa jenis genotip yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Apakah karakter-karakter tersebut dibawa oleh pollen? Ya, kedua, 4 jenis fenotip yang terdapat pada F2 ini muncul dengan perbandingan 1:1:1 dan banding 1. Hasil uji silang ini juga menunjukkan bahwa kebenaran hipotesis Mendel ini mengenai perpaduan bebas alel dari berbagai lokus dalam pembentukan gamet. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan serta mungkin ada kesalahan sedikit. Ya, terima kasih pokoknya atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.